Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita ketemu kembali ya pada tatap muka yang keempat. Topiknya masih sama seperti minggu lalu, ya maksudnya ini adalah bagian dari tahap pencatatan. Kalau minggu lalu kita mempelajari tentang kegunaan dan karakteristik akun serta aturan debit kredit dan saldo normalnya. Kali ini lanjutan dari tahap pencatatan, yaitu mengenai jurnal. Baik, apa sih yang ingin kita capai ya? Ya, setelah rekan-rekan mahasiswa sekalian mempelajari materi ini ya, yang ingin kita capai adalah kalian semua ya, rekan-rekan mahasiswa sekalian mampu menganalisis transaksi, lalu setelah menganalisisnya, kalian mampu juga mencatatnya ke dalam jurnal. Nah, itu yang mau kita capai. Jadi, sangat Ibu harapkan ketika Ibu menjelaskan ya, kalian mempelajari materi ini, kalian dapat menganalisa dan mencatatnya ke dalam jurnal ya, menganalisa transaksi. Oke, baik. Jadi topik kita hari ini adalah mengenai analisis transaksi dan jurnal. Baik, kita ketahui bahwa ya dalam akuntansi proses pencatatan itu selalu dimulai dengan menganalisis setiap transaksi yang terjadi di dalam perusahaan. Ya, analisis di sini mengandung pengertian bahwa seorang akuntan itu harus dapat menentukan pengaruh dari masing-masing transaksi ya yang ada di dalam perusahaan tadi itu terhadap akun. Ya, pada tahapan ini sudah selayaknya ya, sudah seharusnya seorang akuntan itu pastinya ya memiliki pemahaman yang baik ya mengenai apa? Mengenai pengertian aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, beban, dan pride. Karena apa? Ya karena akun-akun yang barusan Ibu sebutkan tadi, yaitu adalah akun utama di dalam laporan keuangan. Kalau seorang akuntan tidak memiliki pemahaman yang baik, maka dia tidak akan bisa menganalisis yang namanya transaksi dalam perusahaan itu. Sehingga efeknya apa? Dia tidak akan bisa menyusun yang namanya laporan keuangan. Begitu ya. Oke. Nah, setelah transaksi tadi dianalisis, lalu langkah berikutnya apa? Ya, langkah berikutnya adalah mencatat kandungan informasi yang ada pada setiap transaksi itu ke dalam jurnal. Setelah kita analisis, baru kita jurnal. Nah, transaksi yang dicatat ke dalam jurnal itu adalah secara kronologis, secara berurutan, sesuai dengan urutan waktunya. Nanti di dalam jurnal itu akan memperlihatkan pengaruh setiap transaksi terhadap akun dalam bentuk apa? Debit dan kredit. Tentunya lewat aturan debit kredit yang telah kita pelajari ya. Kalau dia bertambah di mana, kalau berkurang di mana. Jadi nanti akan memperlihatkan ya kenaikan maupun penurunan ya atas saldo masing-masing akun terkait. Nah, begitu ya. Jadi sebelum kita menganalisa dan menjurnal, kita harus tahu dulu ya, apa sih sebenarnya jurnal itu? Ya di sini Ibu sudah tampilkan menurut beberapa ahli ya, bahwa menurut si Horgen katanya begini, in practice accountants record transaction first in a journal, which is a chronological record of entities transaction. Itu menurut si Horgan. Nah, lalu menurut si Mulyadi menyatakan bahwa jurnal merupakan catatan akuntansi permanen pertama yang digunakan untuk mencatat transaksi perusahaan. Pencatatan transaksi dalam jurnal itu diistilahkan dengan penjurnalan. Lalu si Hermawan dan Marsyad menyatakan bahwa penjurnalan itu dilakukan secara kronologis atau berurutan waktu dengan menunjukkan jumlah dan keterangan ringkas tentang transaksi tersebut. Maka dari ketiga itu dapat kita simpulkan bahwa jurnal itu merupakan catatan akuntansi permanen pertama secara kronologis atau sesuai urutan waktu terjadinya transaksi dengan menunjukkan apa? Jumlah dan keterangan ringkas tentang transaksi tersebut. Jadi itu ya. Nah, sebelum kita langsung masuk ke dalam contoh, kita harus mengetahui dulu apa langkah-langkahnya.
Ya, langkah-langkah di dalam menjurnal itu ada 5. Yang pertama, tentukan akun-akun yang dipengaruhi oleh transaksi. Contoh, akun kas, piutang, persediaan, dan lain-lain. Ya, kita harus menentukan. Ya, kita harus lihat ini, menganalisa transaksi itu tadi. Kira-kira akun apa yang dipengaruhi oleh transaksi itu? Begitu ya. Contoh nanti ada sebuah transaksi, oh ini bahwa ini ada akun kas di dalamnya di sini ya. Oke, lalu yang kedua, lalu setelah kita mengetahui ini ada akun ini, ada akun yang dipengaruhi oleh transaksi sudah kita ketahui begitu. Langkah yang kedua apa? Kita kategorikan ya. Kira-kira nih kas ini termasuk apa? Hartakah, hutangkah, modalkah, pendapatankah atau beban? Begitu ya. Nah, jadi kita harus, mengkategorikan, ya. Oh, kas, tadi Ibu contohkan kas, oh berarti itu adalah harta. Oke, lalu langkah yang ketiga apa? Ya, transaksi tersebut menambah atau mengurang, ya. Pengaruhnya seperti apa, begitu ya. Jika misalnya di dalam transaksi itu kita, posisi kita sebagai perusahaan menerima kas, oh berarti bisa kita simpulkan bahwa akun kas di situ bertambah. Ya, lalu langkah berikutnya apa? Lihat aturan debit kredit. Aturan debit kredit ini sudah kita pelajari ya minggu lalu. Jadi harta bertambah di mana, utang bertambah di mana, pendapatan bertambah di mana, modal bertambah di mana, dan seterusnya. Oke, lalu yang terakhir, masukkan nilai transaksi ke dalam akun sisi debit atau kredit. Ya, berdasarkan aturan mendebit dan mengkredit tadi. Masukkan nilainya. Kas bertambah berapa? Kan kita sudah mengetahui kalau kas bertambah posisinya di debit. Maka masukkan nilainya ke dalam jurnal itu. Oke. Nah, bentuk jurnal seperti apa, Bu? Seperti ini. Ya, jadi di atas tuh ada nama perusahaannya, ada jurnal umum atau general jurnal ya. Di sini ada per 30 September 2000 sekian-sekian. Nah, di sini ada kolom tanggal, lalu ada kolom nama akun, lalu ada kolom postref, lalu ada kolom debit, lalu ada terakhir kolom kredit. Nah, jadi langsung saja ya kita lihat contohnya seperti apa. Ini ada perusahaan misal namanya. Jadi ada beberapa transaksi yang terjadi pada bulan September 2013. Kita lihat langsung. Tanggal 1 September ya, diinvestasikan oleh Misel uang untuk pendirian perusahaan sebesar 10 juta rupiah. Nah, langkah pertama tadi apa? Tentukan akun yang dipengaruhi oleh transaksi. Kita lihat, oh berarti di sini itu ada kas di situ dan ada modal. Oke, oke. Kita dapat sudah langkah pertama. Oke, lalu langkah kedua adalah kategorikan. Nah, kas itu termasuk apa? Oh, harta. Modal itu ya termasuk apa? Kategori apa? Modal. Oke. Lalu langkah yang ketiga, ya, dia langkah yang ketiga itu sifatnya seperti apa? Menambah atau mengurang kira-kira, gitu ya? Menambah atau mengurang? Oh, berarti di sini posisinya bertambah nih kas dan modal juga bertambah. Lalu yang keempat, ya, kita lihat, ingat kembali aturan debit kredit. Kas bertambah di mana? Di debit. Modal bertambah di mana? Di kredit. Nah, langkah yang kelima adalah masukkan nilainya. Maka kita selesai menjurnal satu transaksi itu tanggal 1 September. Seperti apa dia, Bu? Seperti ini. Nah, ini dia. Kas pada modal misal. Nah, dan ingat di dalam penjurnalan itu debit dan kredit itu harus balance ya. Dan ketika kita mencatat akun yang berada pada posisi kredit, ini agak masuk ke dalam, agak menjorok ke dalam. Ya, seperti itu. Ya, jadi kas membacanya kas pada modal misal senilai 10 juta rupiah. Oke, itu yang pertama. Kita buat deh satu lagi contoh biar kalian lebih paham. Oke, tanggal 5 September. Dibeli peralatan kantor ya seharga 2 juta tunai. Oke, kita lihat langkah yang pertama itu apa? Ya, langkah yang pertama akun yang dipengaruhi. Oh, berarti di sini kalau beli itu berarti ada kas ya kan? Kita mengeluarkan uang. Ya, lalu ada peralatan. Ya, di situ jelas peralatan. Oke, yang kedua, langkah berikutnya apa? Kategorinya. Kas, harta, gitu ya. Lalu peralatan, harta juga. Oke, langkah yang ketiga apa? Dia gimana sifatnya? Bertambahkah berkurang? Nah, kita lihat peralatan dibeli, berarti otomatis peralatan kita bertambah.
dan ada uang kita yang berkurang karena kita sudah membeli peralatan. Oke. Nah, langkah yang keempat apa? Aturan debit kredit ya. Harta, ini kan sama-sama harta nih. Harta bertambah di mana? Di debit. Kalau pada saat berkurang di mana? Di kredit. Ya, lalu bagaimana hasilnya, Bu? Langkah yang kelima adalah masukkan nilainya. Masukkan nilainya sesuai dengan aturan debit kredit tadi. Maka menjurnal seperti apa, Bu? Peralatan kantor pada kas. Nilainya 2 juta karena dia tadi tunai, kas. Ketika dia kredit, maka yang muncul di sini adalah hutang. Ya, hutang perusahaan. Oke, baik nanti kalian coba berlatih untuk tanggal-tanggal setelahnya tanggal 10, 15, 20, 30 dan 31. Oke. Nah, baik Ibu sudahi pertemuan kita hari ini. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.